IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet, mangkrak, dan sudah mustahil bisa dilanjutkan. Saya ada di Teluk IKN di Kota Balikpapan. Disebut Teluk IKN karena berdekatan dengan ibu kota baru. Dan di belakang sana ada tongkang-tongkang batubara melintas, tongkang yang tidak dimiliki oleh rakyat. Dan IKN adalah simbol ambisi seseorang yang tidak mempedulikan lingkungan. Semoga keadaan ini bisa diubah oleh pemerintah berikutnya. Tapi sekali lagi, kita mesti pastikan bahwa hak rakyat untuk menikmati kembali hasil dari bumi Kalimantan ini harusnya tiba di piring-piring rakyat. Bukan tiba di rekening-rekening di luar negeri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memeratakan pembangunan. Salam akal sehat. Amin Rais pasti girang. Ya, IKN dihentikan. Tapi bohong begitu ya. Menteri Basuki Hadimulyono mengakui akan menghentikan pembangunan IKN sementara menjelang upacara HUT RI di IKN. Sesuai dengan rencana dari Pak Seknek dan Kasetpres, memang 17 Agustusan dilakukan di 2 tempat, di IKN dan di Jakarta. Di Jakarta akan dipimpin oleh Pak Wapres dan Pak Wapres terpilih, sedangkan di IKN oleh Pak Presiden dan Presiden terpilih. Saya dari Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk menyiapkan prasarananya. Ya. Sampai sekarang prasarananya insya Allah nanti pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor Presiden, Istana Presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap, hingga bahkan nanti dipakai untuk para petugas dan peserta upacara. Lapangan upacara sudah selesai. Kemudian itu kantor-kantor Menko ada 4 Menko, Menko 1, 2, 3, 4, masing-masing Menko 4 tower untuk membawai kementerian masing-masing. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Tanggal 10 Agustus semua paskibraka sudah sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Batching plan segera berhenti. Karena saya bersihkan dulu kawasannya. Oke. Jadi insya Allah 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Ya. Rumah Menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Nomor 7 Menteri PU, nomor 8 Menteri Perhubungan, nomor 9 Menteri Kesehatan, nomor 10 Menteri PAN-RB. Kami akan berdekatan di sana. Amin Rais dan Rocky Gerung pasti senang sekali mendengarkan berita ini. Berita mengenai pembangunan IKN diberhentikan. Tapi bohong. Sebetulnya memang betul diberhentikan sementara ya. Jadi yang mengumumkan langsung itu Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya pembangunan atau proses pengerjaan IKN saat ini diberhentikan sementara. Sementara ya, sementara. Bukan selama-lamanya. Karena apa? Bukan karena habis uang. Bukan karena habis material. Dan bukan juga karena tidak ada yang mau investasi. Bukan itu. Tapi saat ini prioritas utama adalah mengerjakan persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk menyambut perayaan 17 Agustus di IKN. Tanggal 10 Agustus semua paskibraka sudah sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus saya hentikan semua
pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Batching plant segera berhenti karena saya bersihkan dulu kawasannya. Oke. Jadi insya Allah 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Itu dia. Oh. Jadi muncul siapa itu kemarin itu yang dibilang katanya itu nggak akan terjadi 17 Agustus di IKN? Siapa itu? Ya, Muncul siapa kalau ya? kurasa ini yang namanya si Amin Rais, apalagi dengan mulut-mulutnya yang bau dan busuk itu. Ah itu kalau sempat dengar berita itu diputar balikan itu. Iya. Alah, bilang aja udah habis uang negara. Bos, uang negara yang digelontorkan bukan uang negara sih, lebih tepatnya dana investasi yang digelontorkan untuk pembangunan IKN itu sekitar 446 juta. 446 triliun. 446 Triliun juta. ya. 446 triliun. Yang masih kepake masih sekitar 75 triliun. Kau hitung sendirilah sisanya berapa itu sampai jebol kalkulatormu nggak bisa itu. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan, itu memang ketawa kali aku waktu Rocky Gerung digempur dengan pernyataan-pernyataan oleh seorang rektor dari Universitas Balikpapan. Itu dia ya. Jadi kita doakan saja ya, kita doakan saja untuk persiapan 17 Agustus yang ada di IKN itu boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya tidak ada halangan apapun ya. Iya. Yang penting ya, yang penting tidak ada kata menyerah. Yang ada maju terus dan menang. Dan inilah progres dari lapangan untuk upacara di mana istana IKN telah rampung ya. Untuk lapangan sudah 100% ya untuk upacara. Begitu indah sekali ya pemandangan di malam hari ya. Atau pekerjaan di dalam interior akan menyaksikan progres dari lapangan upacara Istana Negara. Yang bendera 17 meter, kemudian Istana Negara finishing atau pekerjaan di dalam interior, kemudian Luar biasa, Istana ya. Garuda atau burung Garuda sebelah kiri sudah selesai, kemudian kepala selesai, tinggal sayap kanan, Tinggal sayap pekerjaan kanan, ya. pemasangan bilah terus dilakukan oleh tim Bapak Nyoman Warta. Gitu ya. Seperti ini kondisi terbaru pembangunan Mantap. Istana Presiden. Upacara tahun ini dilakukan 2 tempat, yaitu Ibu Kota Nusantara dan Jakarta. Persiapan tentunya terus dilakukan, baik tim dari Paskibraka, tamu-tamu undangan, tentunya dari kota-kota penyangga seperti Balikpapan, Samarinda. Tentunya Indah banget kesiapan untuk istananya, bagus. kelancaran upacara HUT RI 79 Ibu Kota Nusantara ini akan dihadiri ribuan pengunjung, tamu undangan, dan tentunya masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara. Beberapa proyek terus dikebut, diantaranya tol IKN, Tol 3A, 3B, 5A sampai jembatan Pulau Balang. Kemudian arah Simpang Riko, Simpang Pemaluan, dan nanti para tamu undangan akan masuk di Sumbu Kebangsaan sisi barat. Ini jalan yang di depan Seperti ini istana. kondisi di Jalan Feeder atau tepatnya di depan istana ya. lapangan upacara. Sudah pengaspalan ke arah barat ke Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Seperti ini kondisi terbaru. Nggak lama lagi akan selesai untuk pengaspalan di Jalan Feeder ini. Ada jalan melengkung nantinya akan mengelilingi Istana Kepresidenan
Kemudian di belakang Istana Kepresidenan ada flyover seperti ini, Flyover ya. cahaya malam untuk lampu-lampu di Istana Kepresidenan. Di tengah lapangan upacara terlihat lampu hijau cantik. Kemudian di depan Istana Negara ada lampu juga di sana. Itulah perkembangan pembangunan di Istana Negara IKN, dan ini sungguh luar biasa, begitu indahnya. Dan tadi kita lihat aspalnya sudah di aspal ya, untuk jalan di depan lapangan IKN sudah diaspal. Sedangkan hotel ini sudah hampir rampung ya. Sudah jadi ini Hotel Nusantara yang kata Amin Rais belum ada satupun hotel yang ada ataupun jadi. Ternyata ini tinggal finishing saja. Bahkan listrik sudah masuk ya di hotel itu. Ya, ini adalah Hotel Nusantara yang tinggal finishing dan dipasang listrik saja. Ini tinggal pasang listrik ya. Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya sama saya Dian Rana, dan hari ini kita akan kembali melihat bagian dalam Hotel Nusantara. Hotel Nusantara ya. Oke, tidak tunggu lama, kita masuk ke dalam. Sebelum kita masuk ke dalam teman-teman, kita akan melihat proses instalasi kelistrikan oleh PLN yang kemarin baru didatangkan 6 sel kubikel dan juga 1 trafo ya. Nah, yang istimewa teman-teman, kelistrikan ini bersumber dari energi baru terbarukan melalui PLTS yang dioperasikan oleh PLN. Jadi ini bersumber listriknya dari PLTS yang pernah kita liput juga. Nah, saat ini sudah dilakukan instalasi ya di Hotel Nusantara ini. Keren kan? Ya, luar biasa sekali ya. Listrik sudah masuk, otomatis tinggal pemasangan ya mebel atau furniture. Tentu saja ini sudah hampir selesai. Ini tinggal dipasang saja ya. Sudah sebagian besarnya sudah ada di kamar-kamar masing-masing. Nanti kita lihat ke sana ya untuk di kamar-kamarnya. Sementara kita akan keliling-keliling di lantai 1 dulu. Nanti kita lanjut ke lantai 2, 3 sampai ke lantai 9 terakhir 17 Agustus mendatang. Kamar-kamar ya, ini udah masuk mebelnya ya. Nah, mungkin kita akan lanjut ke sebelah kiri ya. Tadi sebelah kanan, kita ke sebelah kiri yang menghadap ke pepohonan kayu eukaliptus. Nah, ini di sebelah kiri ya. Kita masuk. Nah, ini sebelah kiri seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa di kamar-kamarnya ini sudah banyak ditata juga untuk spring bed, meja ya, kursi dan juga laci-laci seperti ini. Bahkan cermin tadi juga sudah semua dipasang ya di sini. Tuh. Itulah pembangunan IKN yang hampir untuk hotel ya boleh dikata ya 90% ya. Tinggal pemasangan itu saja ya. Mebel ya atau furniture dan listrik. Air masuk ya, maka sudah bisa digunakan untuk para tamu-tamu undangan untuk peserta upacara di 17 Agustus 2024 di Istana IKN.